Kalau kalian nontonin anime, nontonin pop culture, pasti kalian tahu gitu. Ada aja fandom-fandom yang nyebelin. Yang kayak, apaan sih? Yang kayak, lah nih orang kenapa dah? Kayak nggak terima banget kalau misalnya animenya atau komiknya atau manhwanya kita bilang jelek. Di 2024 kita bisa sama-sama sepakat lah kalau mahkota itu harusnya diberikan kepada fandom toxic di... Ada gue gak berani bilang. Ya udah gue bilang Boruto, oke? Sekali lagi ya, kalau lu gak toxic ya lu gak usah marah, lu gak usah ngamuk, dan lu gak usah sebel gitu, biasa aja. Karena yang gue katain fandom yang toxic, bukan lu yang fandom biasa aja. Tapi seperti di 2025, mahkota ini harus kita pindahin ke fandom baru yang menurut gue mulai kayak... Kenapa sih lu gitu loh? Fandom tersebut adalah, ya kalian udah lihat judulnya, kalian udah lihat thumbnailnya, kalian udah lihat openingnya tadi, jadi sudah pasti mahkota ini akan kita serahkan kepada Lord of the Mystery. Yes, kalian baru aja kena clickbait. Nah, yang kayak gitu baru disebut clickbait, teman-teman. Thumbnailnya apa, judulnya apa, isi videonya apa. Tapi gue yakin lu pada pasti tetap mau nontonin video gue. Dan video-video gue yang lain itu nggak clickbait, itu namanya clickable. Karena kalau clickbait itu biasanya cenderung negatif dan bener-bener kayak membuat lu ngeklik tapi nggak mendapatkan apa yang pengen lu tonton. Sedangkan yang gue lakukan adalah clickable. Ya kayak bikin koran, membuat judul yang bombastis, membuat judul yang luar biasa menarik sehingga orang-orang pada mau baca. Kalau orang-orang udah baca dan ternyata tidak memuaskan buat mereka, mereka bakal nggak mau baca lagi, nggak mau beli korannya lagi. Tapi kalau cuman clickable, ya mereka baca lagi. Atau masih tetap bisa nggak baca lagi sih, karena mereka udah nggak suka aja sama gua. Apa yang punya koran. Tapi kita akan bahas clickbait dan clickable itu di video yang berbeda mungkin. Tapi sekarang gue beneran mau ngebahas nih tentang fandom Lord of the Mysteries yang menurut gue tuh kayak, lu pada kenapa sih? Like, seriously, what's wrong with you? Copynya terlalu kebanyakan gitu, terlalu apa banget gitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama fandom Lord of the Mystery? Apakah di 2025 mereka akan beneran menjadi fandom yang paling nyebelin bagi sesama penikmat pop culture? Pertama, gue gak bilang fans kalian dia gak ada yang toxic ya. Di video gue terakhir nge-review Kimetsu no Yaiba juga rame gitu. Cuman vibe toxicnya itu, ini lagi-lagi pengalaman gue pribadi ya, tidak mencerminkan pengalaman kalian tentunya gitu. Itu masih kayak, setidaknya di video-video gue kayak, oh ya udah gitu loh. Fans yang kayak, oh ya udah gitu. Toh masih banyak banget fansnya juga yang real fansnya itu kayak ngasih tahu gitu, berusaha untuk kayak jujur sama diri sendiri kalau emang ada something yang wrong dan kita bisa omongin itu. Walaupun banyak juga yang kayak, oh enggak, pokoknya Kimetsu terbaik sesuai sama komik, pokoknya terbaik. Kali ini yang mau gue bahas adalah The Lord Mystery karena ini baru pertama kalinya nih. Manhwa ya, atau lebih tepatnya donghua ya, karena udah jadi anime, udah jadi kartun. Gue bikin video reviewnya di thumbnail yang kayak gini, dan kebetulan juga ada short-shortnya kan, potongan-potongannya gue sebarkan ke berbagai macam platform seperti TikTok dan Instagram. Dan ngamuk fansnya kayak, dan ngamuknya tuh bukan yang, ngerti gak sih lo? Ngamuknya tuh menurut gue tuh ngamuk yang coping banget, yang bener-bener kayak nggak mau ngakuin kalau something emang ada yang salah sama lu punya Chinese animation gitu. Ada donghua lu ini emang ada kekurangan yang jelas. Seperti yang gue udah jelasin di video, donghuanya ini bener-bener ya, orang-orang pada ngamuk gue bilang anime kan animasi ya, animation ya. Ya gue tahu anime lebih cenderung ke Jepang, tapi ya intinya kartun Cina ini itu jelas ada kekurangannya dan kayak bener-bener buru-buru ngebut dan bener-bener diringkas gitu. Beberapa sumber gue baca itu ternyata ratusan chapter disingkat jadi beberapa episode doang. Itu gue kayak, ya itu something's wrong dong. Jelas sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak bener gitu. Bayangin materi lu pas SMA gitu ya, matematika buat 1 tahun sekolah itu diringkas jadi 1 hari, kan pasti otak lu nggak kuat. Oke lah kalau bukan pelajaran, apapun lah, cerita-cerita disingkat dan diringkas kayak gue bilang kok visualnya bagus, penganimasiannya niat, bahkan coloringnya niat, bener-bener sesuatu yang tetap bisa ditonton gitu. Tapi gue nggak ngerti apa yang gue tonton. Kalau bukan karena itu memanjakan mata, mungkin dari episode 1 udah gue tutup. Tapi pembelaan mereka malah yang nggak ngerti cerita cuma bisa bilang jelek. What? Dia emang menjelek masalahnya. Kan gue jujur, gue bilang. Makanya ini yang orang-orang gak ngerti gitu. Gue tuh kalau nge-review, gue berusaha untuk sejujur mungkin. Gue nonton baru sampai episode 4 dan menurut gue gak tertarik lanjutin. Atau sampai episode 4 membosankan, tapi gue coba paksa nontonin. Bahkan di video gue tentang Dungeon Meshi kan gue jujur, awal-awal ini menurut gue membosankan, tapi gue paksain nonton. Abis itu bagus menurut gue. Tapi malah dikatain lagi sama fandomnya, jilat ludah. Aneh banget hal kayak gituan dibilang jilat ludah. Lu juga bisa kan awalnya gak suka makanan, terus tiba-tiba suka makanan. Tadi gak suka cewek, sekarang suka cewek. Maksud gue cewek itu gitu, misalnya tadinya lu marahan terus tiba-tiba jadi pacaran, ya it's fine. Jilat ludah tuh dipakai ke hal-hal yang lebih krusial deh, bukan hobi gitu, bukan kesukaan. Aneh bener lu. Dibilang jelek salah, akhirnya dibilang bagus juga salah. Maunya apa? Masalahnya emang lu bikin cerita bikin gue gak ngerti. Gue bener-bener seperti yang gue bilang, gue pas nonton itu gue pause, gue wiki apa, gue pause, gue cari what's meaning of Lord Mystery apa waktu itu, ini apa gitu loh. Joker, who is Joker in ini, who is faction ini gitu. Gue kayak
what? Lu udah tahu nggak ngerti kenapa nggak baca novelnya? Lah ini lagi yang nyebelin gitu loh. Kayak, ya gue kan pengen nonton filmnya, bukan baca novelnya. Apa salahnya dari gue dapat Chinese animation ya, dapat donghua, ditayangkan gue mau nonton, terus gue nggak ngerti. Terus pas gue nggak ngerti, gue dibilang ya lu baca novelnya. Loh ini kan pertama bukan kewajiban, ini kan hiburan gitu. Ya bagus kalau kalian tadinya nggak ngerti, tapi itu pengen baca terus ngerti, ya buat gue oke-oke aja. Tapi justru apa yang ditayangkan sama donghua-nya dengan treatmentnya seperti ini, membuat gue semakin nggak mau baca novelnya. Seriusan, karena kayak berarti yang adaptasi aja itu nggak kuat untuk mengadaptasi, apalagi kita yang baru mulai, justru akan semakin memberatkan loh bahwa ternyata donghuanya nggak usah ditonton-tonton amat karena semuanya yang penting di novelnya. Kacau balau lagi kan, yang satu maksa nyuruh baca novelnya dan gak ada ketentuan kita untuk baca novelnya. Nah kalau lu pada juga pencinta donghua Lord of the Mystery dan lu sempet marah-marahin Marvel Cinematic Universe gitu, wah lu mesti nonton ini, apaan sih nonton-nonton gitu, gue orang pengen nonton ini. Ya itu sama terjadi sama kita juga pada saat di Lord of the Mystery. Masa sebelum episode 1 kita mesti namatin berapa 55 bab dulu gitu baru kayak, oh begitu, oh Clint tuh ini, oh ayo nonton lagi, start lagi gitu kan. Terdengar lucu dan kayak apaan banget sih. Sudah aku bilang orang Indonesia itu malas membaca. Ini jujur komen yang paling membuat gue pengen bikin video ini. Level literasi masyarakat itu disamain dari ke kasus Lord of the Mystery. Seakan-akan kita yang nggak mau baca novel, yang nggak ngerti animasinya, marah lagi taruh bilang, ya nggak ngerti donghuanya, itu adalah orang-orang yang malas membaca, nggak mau membaca, illiterate, atau ya mencerminkan bagaimana orang Indonesia itu malas baca gitu. Pertama, lu men-trigger the old Eno yang apa-apa ngomongin literasi soal di meme, yang banyak orang memfitnah gue memaksa dan mengatur meme orang. Kedua, gue punya stand yang berbeda loh tentang literasi bangsa. Gue orang yang gak setuju kalau orang Indonesia itu malas baca. Orang Indonesia itu sangat suka baca. Problemnya adalah apa yang dibaca. Dan yang kedua adalah dia paham gak sama apa yang dia baca. Semua orang Indonesia suka baca, tapi apa yang dibaca? Thread Twitter, misinformasi di WA, curhatan cewek yang lagi pengen lu deketin yang gak make sense. Baca, cuman apa yang dibaca dan paham gak apa yang dibaca. Dan ketika ada orang nggak suka sama Lord of the Mystery, langsung dibilang inilah cerminan bangsa kita, malas baca. Kalau komedi sih gue tangkap, iya lucu-lucu gitu. Tapi kalau sekarang jatuhnya jadi kayak, apa hubungannya gitu? Lalu pikir wibu baca manga doang, light novel, Mushoku Tensei, Overlord, terus apa lagi? Banyak banget anjir light novel duluan keluar sebelum manganya, sebelum animenya. Ya wibu suka bacain, cuman ya lebih tertarik sama kultur Jepang duluan gitu daripada manhwa. Ya nggak apa-apa dong. Dan bukan berarti mereka jadi malas baca. Intinya lu coping aja. Donghua lu jelek. Dan ini yang paling kocak. Para penyepong Jepang, nggak Jepang dikit sama dengan jelek. Lu nggak tahu seberapa sukanya gue sama film-film Cina. One of my best movie of all time itu Kung Fu Hustle, dan itu dari Cina. Masa kecil gue ditemani sama film-film Hong Kong, film-film Shaolin. Gue suka banget Radcliffe-nya John Woo. Gue suka banget banyak banget deh film-film Jepang. Ya kerasakti lah gitu. Gue main Wukong happy banget karena mengingat tontonan gue kerasakti, walaupun ternyata beda cerita dikit ya. Ya gue suka, gue nggak masalah, nggak Jepang juga nggak masalah. Dan fakta pahitnya akhir-akhir ini gue lebih banyak mengkritisi anime Jepang gitu. Bahkan anime yang gue suka sendiri gitu, My Hero Academia contohnya, yang sampai sekarang entah kenapa fitnahnya masih bilang Eno mah belain My Hero Academia padahal jelek. Anjir, dari season berapa udah gue kritik habis-habisan, animenya kualitasnya turun, jelek, trailernya bermasalah, ini sangat-sangat kacau, pacingnya, adegan yang diambil malah ini, terus penggambarannya kayak biasa aja, pertarungannya jadi nggak epic, cuman freeze frame dan lu pada yang malas baca apa gimana sih? Jadi buat gue ini kayak semacam tren baru gak sih? Kayak, wah orang-orang pada wibu, gue dong Cina gitu. Terus giliran Cina mau banggain animenya gitu, donghuanya gitu, ya Lord of the Mystery akan mengalahkan Solo Leveling. Terus tiba-tiba jeder, orang-orang pada gak suka. Terus lu pada malah illiterate, gak mau baca, dasar Indonesia yang malas membaca, the great filter. Buat gue aksi yang kalian lakukan tuh edgy kids banget sih. Saran aja ini mah ya, gak ada salahnya kok kayak lu lebih welcome orang-orang yang mungkin gak ngerti, mungkin gak suka, tapi sebenarnya tertarik. Malah ini jadi semacam potensi besar kan buat lu makin banyak temen, makin banyak orang yang suka sama apa yang lu lakuin, sama hobi lu gitu loh. Dengan cara ya di welcome aja. Pertama jujur bilang, iya ya itu gue sadar kayak 50 chapter jadi satu episode doang gitu. Ini gue bantu jelasin ya buat yang gak tahu. Jadi si Clint tuh ini segala macam gitu, segala macam. Ntar coba deh kalau ada waktu dikit baca-baca light novelnya, atau bahkan jadi ide konten buat lu gitu loh. Lu bikin deh YouTube channel yang ngejelasin itu semua apa. Banyak tahu YouTube channel yang ngejelasin kayak gitu dan rame-rame aja. Instead of literasi. Gue udah ngomongin literasi dari kapan tahu. Lu telat nget. Gak, gue ngomongin doang. Itu kok disensor sama Raymond gak ada terusannya padahal. Poin gue adalah lu pada mulai gatekeeping. Dan saran aja ini bakal gak sehat buat lu punya community donghua atau manhwa. Solo Leveling jelas jauh lebih banyak berhasil membuat orang lebih tertarik untuk bacain manhwanya
animenya Solo Leveling. Gara-gara animenya berhasil diadaptasi dengan ya so-so lah, tapi ya berhasil membuat orang jadi kayak SJW gitu. Sedangkan The Lord of the Mystery harus kita akui gagal total. Dan gue emang lihat-lihat fansnya ya di internet, gak hanya yang di Indonesia, itu brutal banget. Ada orang lah diharas dan segala macem. Gak suka dikit YouTuber diserang, komennya segala macem. Gue kayak, kenapa kayak gini mentality lu? Jangan ikut-ikutan ya. Harusnya lu lebih welcome, jangan gatekeeping. Lu buka gate lu habis-habisan, lu ajak orang pelan-pelan masuk dan suka gitu. Gue kalau ada orang nanya anime kesukaan gue My Hero Academia dan orang kayak bingung suka dari mana, gue bilang lu coba tonton sampai episode 2. Kalau lu nggak nangis atau lu nggak ketertarikan gitu, jangan dilanjutin, karena tema besarnya adalah tentang harapan dan putus asa dan pengen jadi hero tapi nggak punya apa-apa, from zero to hero. Pas dia nggak suka, bukan gue bilang kayak, wah lu nggak punya hati lu ya, lu dari keluarga privilege pasti ya, nggak apa-apa udah bisa ya, nggak bisa zero to hero lu ya. Biasa aja. Dan ya kira-kira gitulah. Ini sebagai apa ya? Sebagai pengingat lah buat lu semua sih. Karena komunitas lu kan baru kebuka nih sama dunia nih, sama orang-orang Indonesia juga nih. Di welcome lah orang untuk datang. Dibantu jelasin lah. Bukan dikatain illiterate. Dan ini terjadi ternyata nggak di Indonesia doang, tapi juga di berbagai macam belahan dunia ternyata nih fans The Lord of the Mystery. Karena ada apa sih? What's wrong bro? Santai aja. Terus kalau kalian tadi yang bilang marah gitu ya, komunitas fans Kimetsu no Yaiba dan lain-lain. Sekali lagi gue bilang ya, gue ngomongin sama yang toxic. Dan gue yakin juga banyak lah fans Lord of the Mystery yang santai, yang di kolom komentar gue di video juga banyak juga yang bilang, gue sebagai pembaca novel juga setuju bang, bla jelasin gitu segala macam, bahkan bantu jelasin bang, jadi kesingkatnya gini bang, ini tentang ini segala macam, which is good, which is gue bacain, thank you udah bantu jelasin, dan kalian bukan bagian dari toxic, jadi kalian santai aja. Video ini bukan buat kalian berarti, tapi buat sekitaran kalian yang mungkin baru bingung, edgy boy, who is the edgy boy? Gue ngerti darah muda, darah pengen bagian dari kelompok, bagian dari regu gitu, jadi kalau kayak gini merasa terserang, merasa mesti dibela dan lain-lain. Gue juga pernah di umuran kalian, ini mah saran aja dari Ojisan ya, sampai sekarang ya My Hero Academia dikatain anime gay, anime lembek, crybaby dan lain-lain. Gue udah nggak bisa marah, kayak ya udah, gue tetap bisa menikmati anime gue, manga favorit gue tanpa terganggu gaung-gaung itu. Kecuali buat seru-seruan sama temen ya, kalau ada temen dekat atau gimana gitu. Mungkin juga sama subscribers atau followers yang udah tahu gue juga, biasa kita seru-seruan aja gitu. Nggak yang menjadi sebuah apa ya, konflik berdarah yang sampai dibela dan lain-lain gitu. Udah kayak bela apa lu, tahu-tahuan. Santai men, sumpah. Dan semakin cepat lu merasa santai akan hal itu, semakin lu bisa menikmati komunitas ini dengan jauh lebih menyenangkan dan nggak kekang gitu hidupnya. Seriusan deh. Jadi selamat datang buat para fans animasi Cina dan komik-komik Cina. Udah mulai rame nih, udah mulai banyak yang tahu kalian nih. Semoga nggak keburu kayak anime ya. Dan wibu yang udah keburu terkenal kacau balaunya. Ini mumpung masih stage awal, make sure give a good impression. Tapi bisa jadi kalian kritik gue, bisa jadi kalian komenin gue, bisa jadi kalian marah-marah di bawah, clickbait lu bang segala macem. But gue cuma mau nunjukin bahwa ada yang ngatain gue clickbait dan lain-lain. Ini baru clickbait kalau kalian mau tahu. Yang kemarin-kemarin is not clickbait, is clickable. If you want me to be more clickbait, I will do it, man. I'll do it. I'm the best clickbaiter if you want me to. Tapi enggak, males, enggak jadi. Hihi. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian mau kritisi atau bang, please bang, bikin video tentang beda clickbait sama clickable di video terpisah? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan overthinking pop culture kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang belum tahu, gue upload video itu sehari satu. Jadi buruan cek video-video gue di channel gue yang mungkin belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, ini makin terasa lebih kayak Radio Singham ya, lebih ngobrol gitu. Padahal ya dulu begitu Radio Singham ya, sekarang malah ngebahas pop culture. Stay clean and sound.